Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita senantiasa sehat dan berada dalam lindungannya. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bab yang ke-6 yang membahas tentang sejarah perkembangan tafsir. Pada bab ini kita akan mempelajari sejarah perkembangan tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian pada masa sahabat, kemudian pada masa tabi'in, dan pada masa tabi'in. Tayyib, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Sejarah tafsir masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi diutus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Yang demikian itu untuk memudahkan para nabi menyampaikan wahyu dan agar mudah dimengerti oleh kaumnya. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab. Begitu juga kaum saat Al-Quran itu diturunkan juga menggunakan bahasa Arab. Hal itu untuk memudahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya dan memudahkan bagi umat untuk memahami apa yang disampaikan dari risalah tersebut. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Arab adalah bahasa Quraisy. Meskipun ada beberapa lafaz dalam Al-Quran yang bukan dari bahasa Quraisy, dengan perantara Jibril alaihissalam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjelaskan makna lafaz tersebut kepada para sahabatnya. Inilah yang kemudian disebut dengan the first interpreter, penafsir Al-Quran pertama dalam Islam. B. Sejarah tafsir masa sahabat. Ketika wahyu itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung menyampaikan dan membacakannya kepada sahabat dengan baik dan teliti, menjelaskan makna-makna yang dikandungnya sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan dengan baik. Mereka adalah orang yang faham terhadap Al-Quran setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak memahami hakikatnya. Namun merekalah yang menyaksikan wahyu itu diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sumber penafsiran sahabat. Yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua berasal dari riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ijtihad atau pendapat para sahabat. Selanjutnya, nama-nama sahabat yang ahli dalam bidang tafsir diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Harith, Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah bintu Abu Bakar, dan lain sebagainya. Di antara ciri-ciri tafsir sahabat adalah yang pertama, kebanyakan dari mereka menafsirkan dengan menggunakan bahasa yang sepadan. Yang kedua, tidak dibukukan, masih berbentuk periwayatan. Yang ketiga, tidak menambahkan dengan fikih, karena mereka sudah memahami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, penafsirannya masih berbentuk global. Kemudian C. Sejarah tafsir masa tabi'in. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kebutuhan terhadap tafsir semakin dirasakan oleh kaum muslimin. Luasnya wilayah kekuasaan Islam membutuhkan penjelasan ayat-ayat yang sulit, terutama bagi yang tidak memahami bahasa Arab.
Berdasarkan penafsiran-penafsiran Al-Quran yang disertai dengan Israiliyat dan juga banyaknya non-Arab yang memeluk Islam, menjadi faktor kebutuhan tafsir semakin nyata, sehingga muncul madrasah-madrasah tafsir yang dipelopori oleh para sahabat Rasulullah. Di antara madrasah tafsir tersebut adalah yang pertama, Madrasah Ibnu Abbas di kota Mekah. 2. Madrasah Ubay bin Ka'ab di kota Madinah. 3. Madrasah Ibnu Mas'ud di kota Irak, dan lain sebagainya. Sumber penafsiran. Sumber penafsiran masa tabi'in adalah sama dengan masa pendahulu mereka, tetapi di antara mereka ada yang menambahkan dengan ilmu-ilmu lain. Di antara rujukan penafsiran mereka adalah 1. Al-Quran. 2. Periwayatan dari Rasulullah SAW. 3. Ijtihad atau pendapat sahabat. 4. Pendapat tabi'in. Dan yang kelima adalah Israiliyat. Israiliyat tidaklah digunakan dalam penafsirkan ayat-ayat Al-Quran kecuali setelah Ahlul Kitab banyak yang masuk ke dalam Islam. Kemudian bagian D, periode tadwin. Di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tafsir maupun hadis diriwayatkan melalui lisan dari satu orang kepada yang lainnya. Tradisi periwayatan terhadap tafsir dan hadis ini berlangsung hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Kodifikasi dan pembukuan terhadap ilmu baru dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan di awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.